Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah staycation lagi sama video saya. Silahkan subscribe dulu guys, yang udah subscribe atau yang baru mampir di channel saya ucapin terima kasih banyak. Silahkan tinggalkan komentar kalian. Saya pasti datang ke channel kalian buat sama-sama support. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Saya mengucapkan puji syukur untuk teman saya, Kartika Puspitasari. Kalian tahu Kartika Puspitasari nggak? Dia adalah TKW Hong Kong yang mendapatkan ketidakadilan oleh majikannya dulu. Dan saat ini, hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, Kartika menjadi saksi atas persidangannya untuk menuntut hak-haknya ganti rugi atas luka-luka fisik dan mentalnya. Kita doakan semoga teman kita Kartika Puspitasari mendapatkan keadilan seperti yang dialami oleh Erwina dulu. Pada saat itu, Erwina mendapatkan ganti rugi sebesar 1,4 miliar atas penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. 10 tahun Kartika ini berjuang untuk mendapatkan keadilan. Kita doakan bersama ya guys, semoga Mbak Kartika ini menang. Kartika Puspitasari adalah seorang ibu yang memiliki 1 orang anak. Setelah meninggal suaminya, Mbak Kartika ini pergi mengadu nasibnya ke negara beton, yaitu Hong Kong, pada tahun 2010 silam guys. Mbak Kartika ini berangkat melalui agensi yang resmi. Sesampainya di Hong Kong, dia mendapatkan bos untuk menjaga anak-anaknya. Dia bekerja di Taipo, dan di dalam satu rumah itu ada 5 keluarga. Yang pertama, bos laki-laki, bos perempuan, dan 3 orang anak. Bekerja sebagaimana ART, Mbak Kartika ini memulai dengan harapan semoga dia bisa membesarkan anak satu-satunya. Meskipun suaminya, tulang punggungnya tidak ada, tapi Mbak Kartika ini tidak menyerah untuk mencari nafkah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bosnya masih memperlakukan Mbak Kartika ini secara normal guys. Masih memanusiakan Mbak Kartika. Tapi saat 3 bulan itu bekerja, bosnya mulai menstop bahwa Mbak Kartika sudah dilarang untuk libur. Ditambah lagi, 3 bulan itu pun, bosnya mulai brutal guys. Mulai melakukan penyiksaan secara fisik dan mental terhadap Mbak Kartika ini. Bos laki-lakinya bernama Mr. Y, umurnya 42 tahun. Dan istrinya Nyonya Catherine, umurnya 41 tahun. Kalau berbicara hari ini, berarti mereka berumur 52 tahun dan 51 tahun. Karena kasus ini sudah bergulir 10 tahun yang lalu guys. Tapi kenapa saya bahas hari ini? Karena pada hari ini Mbak Kartika berani menuntut keadilan atas perlakuan majikannya yang menyebabkan kerugian secara fisik, mental, dan potensi kehilangan pendapatan. Kita doakan semoga Mbak Kartika diberikan kekuatan untuk menjalani persidangan demi persidangan, dan semoga Mbak Kartika pun memenangkan pengadilan ini seperti Erwina. Amin. Saya bangga terhadap aktivis-aktivis yang di luar sana yang berani memperjuangkan hak TKW-TKW yang mendapatkan diskriminasi kekerasan oleh majikannya. Semoga kalian mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikan-kebaikan kalian. Amin. Kartika hanya mendapatkan makanan sisa, dan itu pun diberikan 1 minggu hanya 3 kali. Kartika pun tidak boleh minum dari air rebus. Kartika diberikan minum dari air keran dan air flush toilet. Menjijikan. Tidak sampai di situ guys. Kartika seringkali mendapatkan pukulan menggunakan hanger baju, dan kepalanya sering dibenturkan ke tembok dan ke batap kamar mandi. Yang lebih kejinya, Kartika pun pernah disetrika punggungnya dan dipukul pakai rantai sepeda.
Bertubi-tubi Kartika mendapatkan penyiksaan oleh majikannya. Tidak sampai di situ, guys. Kalian tahu di mana Kartika tidur? Kartika tidur di WC. Dan dengan posisi yang diikat tangannya. Dan harus posisi duduk. Setiap dia tidur. Dia tidur di toilet, guys. Kalau misalkan majikannya pergi keluar, Kartika ini selalu diikat. Di kursi, tangannya diikat dengan kabel. Kartika pun tidak diberikan baju yang layak. Karena baju-baju Kartika, paspor dan lain-lainnya, itu dibuang, guys, oleh majikannya. Kartika hanya memakai baju dari plastik yang biasa kita gunakan untuk buang sampah. Kartika menggunakan plastik itu untuk bajunya. Dia juga sering di-cutter, menggunakan cutter, pisau kecil itu, sampai berdarah dan tidak diberikan obat. Tidak diberikan gaji dan tidak diberikan jatah libur sebagaimana hak para BNI Hong Kong. Rambutnya yang mulai menggimbal dipaksa dicukur oleh majikannya dikarenakan banyak kutunya. Dan bagaimana Kartika ini bisa meloloskan diri? Pada bulan Oktober 2012, bosnya dengan 3 anaknya pergi berlibur ke Thailand, guys. Kartika ini naas. Didudukkan di sebuah kursi, diikat tangannya, dipakaikan pampers agar dia tidak perlu ke WC. Dan seperti biasa, menggunakan pakaian dari plastik kresek. Didudukkan di sebuah kursi di ruang tamu untuk ditinggalkan selama 5 hari. Bosnya berlibur. Tidak minum, tidak makan. Setelah bosnya ini pergi, Kartika pun mulai berusaha melepaskan diri dari ikatan kursi itu. Sebisa mungkin dengan tenaganya yang lemas, dia berusaha melepaskan diri. Akhirnya, Kartika pun bisa melepaskan diri dan kabur keluar dari rumah itu, guys. Pas keluar, Allah menghadirkan mbak-mbak dari Indonesia yang bertemu dengan Kartika. Kemudian Kartika ini dibawa langsung ke KJRI. Dan KJRI langsung melaporkan kepada polisi. Bosnya pulang liburan, langsung diusut. Naasnya hanya mendapatkan hukuman 3,5 tahun dan 5,5 tahun. Apakah adil? Tidak adil. Akhirnya Kartika ini 2014 pulang ke Indonesia setelah menjalani sidang penuntutan terhadap majikannya itu. Yaitu tadi, hanya dijatuhi hukuman 3,5 tahun dan 5,5 tahun untuk majikannya. Kartika pulang setelah pengajuan hak-hak atas gaji dan lain-lainnya ditolak. Sehingga Kartika ini pulang tidak membawa apa-apa, guys, selain tekanan batin dan fisik. Dari hasil ini, para aktivis menemui majikan Kartika untuk memberikan kompensasi kerugian. Tapi sayangnya, mantan majikannya itu menolak. Sehingga Kartika membawa ini ke pengadilan Hong Kong. Dan hari ini, perjuangan Kartika untuk mendapatkan keadilan baru dimulai setelah 2 kali persidangan ditunda gara-gara COVID. Kita doakan, guys, semoga Kartika bisa mendapatkan keadilan seperti Erwiana atas perlakuan diskriminasi terhadap dirinya 10 tahun silam. Kita kawal kasus Kartika ini agar benar-benar Kartika mendapatkan keadilannya. Akankah kasus Kartika ini menjadi akhir untuk tidak akan ada lagi diskriminasi kekerasan terhadap para TKW Hong Kong, untuk menjadi cambuk kepada majikan-majikan Hong Kong untuk tidak berlaku semena-mena terhadap kita-kita ini? Gimana, guys? Kita doakan ya, guys, semoga Kartika mendapatkan keadilannya dan diberikan kekuatan lahir batin serta dimudahkan jalannya. Karena jikalau kita yang menjadi Kartika, mungkin kita tidak akan sekuat Kartika saat ini. Dan semoga Kartika menjadikan kasus terakhir atas penyiksaan-penyiksaan
Dan kedepannya semoga Hong Kong aman, bosnya tidak melakukan semena-mena. Harus diberikan pelajaran bahwa kita juga manusia dan harus dimanusiakan. Mungkin itu aja guys, sharing saya malam ini. Semoga memberikan informasi ke kalian dan mengambil hikmahnya guys. Terima kasih udah nonton video saya sampai selesai. See you next video guys. Bye-bye.